Jakarta Pusat 2, Bapak Jaanan MPD. Yang saya hormati para Kasatlantas Wilayah Jakarta Pusat 2, yang saya hormati para pengawas wilayah Jakarta Pusat 2, yang saya hormati para K3S wilayah Jakarta Pusat 2, yang saya hormati para kepala sekolah wilayah Jakarta Pusat 2, yang terhormat para narasumber Bapak Narin Suprihatin, Guru Penggerak Angkatan 5, Ibu Susi Nurulina, Guru Penggerak Angkatan 7, dan yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Para hadirin, izinkan saya, Mira Rismaya, selaku MC pada acara webinar Guru Berbagi Implementasi Aplikasi Sijule yang terintegrasi Simdiklat BPSDM. Acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh komunitas kelompok belajar guru jenjang SD wilayah Jakarta Pusat 2. Baik, berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, dibuka dengan salam Indonesia Raya, dilanjut dengan doa. Yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, perwakilan dari pengawas wilayah Jakarta Pusat 2 oleh Bunda Hajah Nurlaili yang merupakan pengawas Kecamatan Senen. Dilanjut dengan sambutan berikutnya yaitu Kasih SD wilayah Jakarta Pusat 2, Bapak Jaanan MPD. Dan yang ketiga sambutan sekaligus membuka acara webinar Guru Berbagi oleh Bapak Kaswidin wilayah Jakarta Pusat 2 oleh Bapak Bambang Eko Prabowo SSTP MSI. Yang dilanjut dengan acara inti pemaparan materi oleh narasumber dan diakhiri dengan penutup dan ditutup dengan doa. Baik Bapak Ibu, Bapak hadirin semuanya, memasuki agenda berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin mohon untuk bisa duduk dengan sempurna. Baru Indonesia Raya ya? Luar biasa, naik 610, naik 10. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk sudah kita menyanyikan lagu Indonesia Rayanya. Untuk selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Yasin. Kepada Bapak Nur Yasin dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Muhammad ibnillah, la khalla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita awali kita ini membaca doa kepada Allah Ta'ala. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir, dan izinkanlah kami memimpin doa ini dengan tuntunan agama Islam, dan bagi yang beragama Muslim dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan saya masing-masing. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama nifalik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina ajabana. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbana shaghar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balikna fi Ramadan. Ya Allah ya Hadi, Engkaulah Maha pemberi petunjuk. Tunjukilah kami yang benar itu tampak benar, dan berilah kepada kami kekuatan untuk melaksanakannya. Dan tunjukilah kepada kami yang salah tampak salah, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk dapat menjauhkannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehatkanlah kami, kuatkanlah kami, dan bahagiakanlah kami. Ya Allah ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dan dosa-dosa para pemimpin kami. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Penyayang dan Maha Pendengar. Terimalah doa kami, kabulkanlah doa-doa kami, ya Allah. Allahumma ya musrifal qulub, surfun qulubuna ala ta'atik. Allahumma khalibal qulub, sabit qulubuna ala dinik. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. Allahumma malikal mulka tutul mulka man tasa wa tiju man tasa wa ala kulli shay'in qadir. Tullijul layla fin nahar wa tullijul nahara fil layl wa turijul hayya minal mayt wa tul mayt. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Yasin yang sudah memimpin doanya dalam acara webinar kali ini. Mudah-mudahan dengan dibukanya dengan doa kali ini, acara dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum memasuki sambutan, dimohon untuk dibuka kameranya untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Kepada Pak Rahmat, boleh diambil fotonya ya Pak. Yap, baik. Baik Bapak Ibu. Silakan dibuka. Satu, Ya, Bapak Ibu. dibuka kameranya dulu ya Bapak Ibu ya. Berikan senyuman. Satu, dua, Slide pertama. tiga. 1, 2, 3. Slide kedua. Baik, sudah Pak Rahmat? Belum, Bu. Oh, belum. Oh, banyak ya? Oke. Slide ketiga. Oke, slide keempat.
Nuan. Slide kelima. Penuh deh. Ya, bisa bukanya nih, Bu. Lagi. Penuh nih. Baik, sudah, Miss Mira. Sudah selesai Pak Rahmat. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Baik, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan pengawas wilayah Jakarta Pusat 2 yang akan diwakilkan oleh Bunda yang merupakan kecamatan pengawas Kecamatan Senen. Kepada Bunda, dipersilakan. Udah sampai belum ya? Mungkin kita untuk di acara sambutan selanjutnya dulu ya, Bapak Ibu sambil menunggu kepada Bapak Kasih SD Wilayah Jakarta Pusat 2, kepada Bapak Jaanan MPD, dipersilahkan. Kalau mau nyatet. Jika belum datang mungkin kan nanti di belakang aja ya. Iya, Pak Narip, gimana? Ya, kalau belum datang mungkin beberapa saja langsung mulai, nanti setelah itu ketika kita dari sana. Oh, baik Bapak Ibu. Oke. Oke, baik Pak Narim. Jadi sambil kita menunggu, mungkin masih istirahat atau ada agenda yang lain. Untuk selanjutnya, kita sambil menunggu, kita langsung aja. Ya Pak Narim ya? Halo Pak Narim? Ya Bu, kita tunggu, dia belum ada yang kirim. Kita tunggu apa lanjut aja? Tunggu 2 menit ya. 2 menit ya. Saya lagi WA dulu sebentar. Oke, baik Bapak Ibu, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu, nanti 5 menit kita tunggu dulu, mudah-mudahan beliau bisa hadir. Belum, 31 belum, baru 30. Bacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diucap ulang oleh peserta upacara. Kan yang ngasar Bu Dwi, saya mah ikutin aja. Iya ini. Apa itu? Yang kita dapat temanya apa? Punya apa?
Baik Bapak Ibu, untuk sambutan kita akan diwakilkan oleh perwakilan koordinator dari K3S Wilayah Jakarta Pusat 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Retno. Kepada Ibu Retno dipersilakan. Kepada Ibu Retno dipersilakan. Sekarang kok itu belum minum tau. Ibu Retno sudah masuk ke Zoom kah? Halo, Assalamualaikum. Ya, baik Ibu Retno, dipersilakan untuk menyampaikan sambutan mewakilkan dari koordinator K3S. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih pada Ibu, pada host kita ya, pembawa acara kita, Ibu Mira, Miss Mira, atas kesempatan yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat selalu. Yang saya hormati pada Bapak Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat 2, Bapak Bambang, kemudian yang saya hormati pada Bapak Kasih SD Jakarta Pusat 2, dalam hal ini Bapak Janan, yang saya hormati Ibu Kasatlak Bidang Kecamatan Senen, serta Kasatlak Bidang Kemaluan, dan juga Bapak Ibu, dan juga yang saya hormati para pengawas wilayah Jakarta Pusat 2. Tak lupa yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tergabung dalam ruang Zoom ini, dan Bapak Ibu guru hebat yang turut bergabung untuk melakukan pengalaman pendalaman materi terkait tentang sosialisasi aplikasi Sijule. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk hadir, pertama dalam rangka bersilaturahmi, yang kedua mengikuti webinar untuk aplikasi Sijule. Mudah-mudahan semua yang hadir pada ruang Zoom ini mendapatkan keberkahan dan manfaat dari kegiatan Zoom pada siang hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap panitia yang telah memfasilitasi jalannya kegiatan webinar ini, terutama dari para guru penggerak ya, luar biasa hebat ya. Dari motonya saja sudah oke nih ya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kemudian juga Bapak Ibu guru penggerak yang tersebar di jenjang SD seluruh wilayah Jakarta Pusat 2, juga Bapak Ibu guru yang saya banggakan di seluruh wilayah Jakarta Pusat 2. Mudah-mudahan kabar hari ini semuanya dalam kondisi baik. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini saya mewakili panitia dari Kecamatan Senen, dalam hal ini selaku Korcam Senen, ini dalam yang dihadiri atau diikuti oleh 221 peserta ya. Saya baca di partisipan ini sudah masuk 221 peserta, alhamdulillah. Dalam rangka untuk yang pertama memahami bagaimana proses untuk menginput data kepegawaian kita di aplikasi Sijule,
Kemudian di samping itu, alhamdulillah nanti outputnya Bapak Ibu yang seperti kita harapkan bahwa pada kesempatan ini semua sudah tahu ya bahwa untuk informasi input SKP baik bagi pendidik maupun bagi kepala sekolah sudah terintegrasi dengan aplikasi PMM. Nah, alhamdulillah saat ini kegiatan kita semua salah satunya nanti outputnya bermanfaat ya untuk melengkapi poin yang ada di input kinerja. Amin. Terutama bagi yang memasukkan komponen terkait kepesertaan dalam webinar maupun penggerak ya, penggerak di dalam komunitas belajarnya masing-masing. Harapan saya yang pertama adalah benar-benar kita semua hari ini mampu untuk mengimplementasikan, ini yang utama, mengimplementasikan aplikasi Sijule melalui paparan-paparan yang akan nanti disampaikan oleh tim dari guru penggerak yang hebat-hebat ini, mudah-mudahan bisa saling bersinergi dan saling sharing. Yang kedua, menambah pengalaman buat kita semua ya, ke depannya apabila ada rekan-rekan kerja kita, baik di satuan pendidikan, di dalam satuan pendidikan sendiri maupun di dalam sekom, antar sekom, itu bisa saling ketok tular bagi yang belum berkesempatan menghadiri webinar kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan webinar kali ini berjalan dengan sukses, lancar, dan bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses untuk kita semua, dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Retno yang sudah mewakilkan sambutan dari Koordinator K3S Wilayah Jakarta Pusat 2 yang merupakan K3S dari Kecamatan Senen. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya sambil menunggu Bapak Jaanan sama Bapak Asudin, mudah-mudahan beliau bisa hadir di webinar kali ini. Baik Bapak Ibu, untuk webinar kali ini mudah-mudahan niat kita luruskan dulu supaya bisa memahami apa yang sesuai dengan temanya, tidak hanya mengejar sertifikat untuk untuk PMM-nya ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita langsung saja ke acara inti, yaitu acara pemaparan materi oleh para narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Baik Bapak Ibu, acara ini akan dipandu oleh Bapak Rahmat Hidayat selaku moderator. Moderator kepada Bapak Rahmat, dipersilakan. Baik. Terima kasih Ibu Mira Rismaya untuk kesempatannya melanjutkan saya pada agenda webinar hari ini. Yang terhormat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat, Bapak Bambang Eko Prabowo, SSTP MSI. Yang saya hormati KSD Wilayah 2 Jakarta Pusat, Bapak Jaanan MPD, Kasatlantas Kecamatan Senen, Ibu Asil Lestari, Pengawas SD Kecamatan Senen, Ibu Hajah Nurlaili, Ketua K3S Kecamatan Senen, Ibu Sri Retnawati, para narasumber, Bapak Narim Suprihatin, dan juga Ibu Susi Nurulina, MC, Ibu Mira Rismaya, serta Bapak Ibu peserta webinar yang dapat hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Bapak Ibu guru hebat semua, senang sekali saya Rahmat Hidayat dapat bersama Bapak Ibu pada webinar siang hari ini. Marilah kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan berbagai macam nikmat, kesehatan, rezeki, dan juga kesempatan-kesempatan baik lainnya, sehingga kita masih dapat terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Bapak Ibu, acara hari ini adalah webinar implementasi aplikasi Sijule terintegrasi Simdiklat BPSDM yang terselenggara atas kolaborasi K3S Kecamatan Senen dan juga kelompok belajar Kecamatan Senen Jakarta Pusat 2. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, seperti kita ketahui di bulan Desember 2023 yang lalu,
BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah melaunching aplikasi sistem Jakarta U-Learning atau biasa kita sebut dengan Sijule. Aplikasi Sijule ini diharapkan menjadi terobosan yang ditujukan kepada pegawai Pemprov DKI Jakarta untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya, terutama bagi para ASN yang memiliki kewajiban untuk mengembangkan kompetensinya minimal 20 jam pembelajaran dalam 1 tahun. Sehingga diharapkan dengan diluncurkannya aplikasi Sijule ini, aplikasi ini mampu atau dapat membantu proses pembelajaran yang efektif, efisien, kemudian mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Namun ada kalanya segala sesuatu hal yang baru seperti halnya aplikasi Sijule ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semuanya. Ya, bukan hanya tantangan untuk mempelajari konten atau isi yang ada pada aplikasi tersebut, tapi juga tantangan bagaimana kita bisa mempergunakan atau menggunakan aplikasi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk menjawab hal tersebut telah hadir bersama kita 2 narasumber kita, yaitu Bapak Narim Suprihatin yang akan membahas mengenai regulasi Sijule dan juga Ibu Susi Nurulina yang akan mempraktikkan cara penggunaan aplikasi Sijule sinergikan dengan Sindiklat BPSDM. Tapi ini Sijule kan Rasanya tidak afdol jika saya tidak memperkenalkan kedua pemateri kita. Pemateri yang pertama yaitu Bapak Narim Suprihatin. Beliau bertugas sebagai guru kelas 5 di SDN Kenari 08, Senen, Jakarta Pusat. Beliau juga merupakan guru penggerak Angkatan 5 Jakarta Pusat dan aktif sebagai narasumber workshop atau pelatihan perencanaan kinerja guru dan kepala sekolah yang terintegrasi PMM. Kemudian materi kita yang kedua yaitu Ibu Susi Nurulina. Beliau bertugas sebagai guru kelas 4 di SDN Kenari 08 Kecamatan Senen. Ibu Susi ini juga merupakan guru penggerak Angkatan 7 Jakarta Pusat dan sama aktif sebagai narasumber pelatihan perencanaan kinerja guru dan kepala sekolah yang terintegrasi PMM. Itulah sekilas profil kedua pemateri kita. Bapak Ibu, mungkin supaya tidak panjang lebar, kita langsung saja pemateri kita yang pertama Bapak Narim Suprihatin. Namun sebelumnya saya pengen dibilang cakep juga nih, bukan hanya Miss Maya juga, Miss Mira saja. Yang terik minum es kelapa muda. Cakep. Beli esnya di perempatan Matraman. Cakep. Ibu siapkan fokus terbaik kita semua. Kepada Bapak Narim, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat sebagai moderator atas waktunya. Tadi MC sudah pantun, moderator juga sudah berpantun, saya juga berpantunnya Bapak Ibu. Taruh buku di atas meja. Diletakkan satu persatu. Sebelum presentasi saya buka, izinkan saya memberi salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yasbiqu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat
Kasudin DP2 Bapak Bambang Eko Prabowo, SSDP MSI. Yang saya hormati Bapak Kasih SD, Bapak Jaanan MPD. Yang saya hormati para pengawas Kecamatan Senin. Yang saya hormati para Kasatlank Kecamatan Senin. Yang saya hormati para kepala sekolah Jakarta Pusat 2. Dan yang saya banggakan pada para peserta webinar implementasi Jule terintegrasi dengan SIM itu nanti titip salam. Diklat Dipotong sebentar, terus saya kasih pengumuman sebentar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik kenikmatan iman Islam, tentunya sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita bisa diberikan waktu untuk bertemu dalam dunia maya, yaitu dunia virtual melalui Zoom, dalam acara webinar implementasi Sijule yang terintegrasi SIM Diklat PBSD. Salam serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW, dan semoga tercurah kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada kita semua yang insya Allah selalu istiqomah di dalam menjalankan risalahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bagaimana kondisi sehat hari ini Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang regulasi Sijule. Nah, nanti untuk praktiknya akan disampaikan oleh Ibu Susi Nurolina. Oke, izin saya share screen ya Bapak Ibu. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, terlihat di layar itu apa sih itu Sijule? Ada yang bisa mau menjelaskan apa itu Sijule? Mungkin ada yang bisa mau angkat tangannya atau berbicara apa itu Sijule sebelum saya menjelaskan. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang paham di sini, sudah ada yang membukanya mungkin aplikasi tersebut. Kira-kira apa itu Sijule? Apa? Oke, Sijule itu adalah, ya Bapak Ibu, terlihat. Nah, Sijule kepanjangan dari Sistem Jakarta U-Learning atau Ubiquitous Learning, yang artinya adalah sebuah sistem Jakarta U-Learning atau Sijule yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dan aset pengetahuan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan aplikasi ini merupakan sebuah wadah di mana aplikasi tersebut banyak sekali video-video pembelajaran, materi-materi pembelajaran gitu ya. Dan ini merupakan sebuah sistem yang mampu membuat proses pembelajaran yang secara efektif dan efisien, mudah diakses dimanapun. Nah, dari Ubiquitous Learning ini adalah dimanapun, kapanpun, kita bisa menggunakan akses ini. Dengan berbagai konten yang kreatif, tentunya di situ ada di aplikasi Jule, kalau Bapak Ibu membukanya, itu konten-kontennya sangat kreatif dan sangat interaktif. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan potensi seluruh pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ya. Nah, artinya dengan Sijule ini kita bisa belajar secara mandiri tanpa jarak, ruang, dan waktu itu Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu semua. Cek Pak Narim, izin Pak Narim. Ya. Sudah hadir Bu Asih Lestari. Mungkin sementara izin untuk kita memberikan waktu untuk Bu Asih. Iya. Baik Pak. Mohon maaf Pak Narim ya. Ya, saya tutup stop share dulu ya. Ya. Ya, silakan Pak. Ya.
Baik, Bapak Ibu izin sejenak berhubung sudah hadir bersama kita Ibu Asih Lestari sebagai perwakilan dari Sudin JP2, mungkin kepada Ibu Asih Lestari diharapkan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Terima kasih. Izin Pak Rahmat. Silakan Ibu. Oh, belum dibuka toh. Saya terlambat, mohon izin. Ya Bu, nggak apa-apa Ibu. Oh baik, nggih. Baik. Mohon izin apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Dengar Bu. Alhamdulillah baik. Terima kasih. Mohon izin waktunya. Salam sehat untuk kita semua. Pak Rahmat izin dong yang masih bocor di yang terhormat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 di Jakarta Pusat, yang kami hormati Kepala Seksi Sekolah Dasar Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang saya hormati para Kasatlank Pendidikan Kecamatan, baik Kecamatan Cempaka Putih, Johar Baru, dan Kemayoran, dan yang kami hormati para pengawas Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan yang kami hormati para kepala sekolah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, terutama jenjang SD, dan yang saya hormati para guru peserta webinar siang hari ini dan yang hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seizinnya, atas ridhonya pagi siang hari ini kita sama-sama hadir dalam acara webinar, yaitu implementasi aplikasi Vijule terintegrasi Simdiklat PPSDM. Salah, Bunda nggak masuk ke itu Bun, webinar Bun. Dari tadi ditungguin Bun. Suaranya tadi di mute. Oh ya, izin kepencet. Mengucapkan terima kasih banyak bahwa kegiatan siang hari terlaksana yang semula sudah direncanakan dari kapan, sehingga karena terkendala sesuatu sistem, sehingga alhamdulillah kegiatan siang hari terlaksana. Dan yang kedua, mengucapkan terima kasih banyak yang sudah berkenan hadir untuk meluangkan waktunya dalam kegiatan siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin kegiatan ini sesuatu yang untuk di Kecamatan Senen yang dicoba untuk melaksanakan kegiatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim kita yang dari Kecamatan Senen yang berbagi untuk kita bersama, untuk keluarga besar Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, khususnya jenjang SD. Nah, terkait ini, di topik kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita dalam rangka melaksanakan tugas, diantaranya adalah aplikasi Sijule. Sijule ini sebenarnya sudah lama, cuman mungkin ini yuk kita bareng-bareng terkait apa yang menjadi tugas kita di lapangan dalam rangka melaksanakan tugas, sehingga ini membantu untuk kegiatan kita di satuan pendidikan masing-masing.
Bapak Ibu yang kami hormati, dengan harapan kegiatan ini berjalan dengan lancar, bermanfaat untuk kita bersama dalam rangka dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari, sehingga ini terintegrasi juga nanti untuk anak-anak kita, anak-anak penerus bangsa yang Bapak Ibu disiapkan dari sedini mungkin, sehingga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jika nanti ada sesuatu hal kurang sesuatu yang kita laksanakan di kegiatan ini, mohon dimaafkan, dan nanti kira ada yang kurang jelas, kita bareng-bareng bertanya, kita bareng-bareng kita diskusikan bersama dalam kegiatan ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin tidak panjang lebar, ini waktunya sudah maju berapa menit nih Pak. Mohon izin, demikian sambutan sedikit dari saya mewakili dari Sudin, dan mohon izin dan atas ridha Allah kegiatan webinar implementasi aplikasi Sijule terintegrasi Simdiklat BPSDM, kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan dari saya, mohon maaf lahir batin, billahi taufik walhidayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Asy Lestari atas sambutan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Narim untuk melanjutkan paparannya. Silakan Pak Narim. Baik, Pak Rahmat. Ya, terima kasih. Kalau Bapak Ibu, saya lanjut ya. Saya lanjut kembali tentang apa itu Sijule. Ya, Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan tentang sistem Jakarta Learning, yang ini merupakan sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut banyak sekali materi-materi pembelajaran, dan ini merupakan sebuah aset pengetahuan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan artinya dengan proses pembelajaran yang efektif, yang secara efisien, yang kita bisa lakukan dimanapun. Kita sebagai seorang guru tentunya ada waktu-waktu senggang kita bisa membuka Sijule tersebut, karena di sanalah sebuah aplikasi yang merupakan sebuah wadah tempat kita menuntut ilmu, mencari beberapa pembelajaran yang bisa meningkatkan kompetensi kita di dalam aplikasi Sijule. Aplikasi Sijule ini merupakan sebuah inovasi BPSDM yang tadi sudah disebutkan oleh moderator bahwa di di bulan Desember 2022 telah diresmikan atau dilaunchingkan oleh oleh Ibu Kepala Badan Kepegawaian, yaitu dengan Ibu Maria Kipti, ya, serta Deputi Penyelenggara Pengembangan Kompetensi LAN, yaitu Bapak Baseng. Dan dalam sambutannya juga disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur DKI Jakarta secara virtual, yaitu Bapak Heru Budi Hartono, berharap bahwa aplikasi ini dapat bermanfaat bagi para ASN dan masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Ya, Bapak Ibu, ini adalah salah satu peresmian yang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian di bulan Desember tahun 2022. Nah, kemudian tujuan, apa sih tujuan daripada Sijule tersebut? Nah, Sijule di sini menurut Bapak Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta, yaitu Bapak Muhammad Miftahullah Tamari, dan beliau mengatakan bahwa aplikasi Sijule ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses dan cara belajar, khususnya bagi ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, yang dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dengan berbagai sumber belajar. Nah, Sijule di sini terdiri dari beberapa video pembelajaran, Bapak Ibu. Video pembelajaran yang berisi sebuah video pelatihan-pelatihan, ya,
disertai dengan materi-materi yang intinya untuk meningkatkan peran serta ASN di dalam aplikasi tersebut. Dan ini berbeda dengan PMM. Kalau di PMM itu kan biasanya hanya khusus guru ya. Tapi di Sijule ini itu dari beberapa instansi bisa membuka Sijule. Baik itu instansi dinas kesehatan ataupun dinas pendidikan dan instansi-instansi lainnya, dan itu mungkin dalam pemenuhan kewajibannya berbeda. Kalau kita guru itu biasanya ditempuh dalam 20 GP 1 tahun ya. Kalau di beberapa instansi lain mungkin ada yang 40 GP per tahun seperti itu. Dan di sini juga kita bisa menyaksikan video. Ya, Bapak Ibu silakan nanti saksikan. Saya akan tayangkan di sini sebuah video pengenalan Sijule dan testimoni dari beberapa instansi yang masuk bergabung dalam Sijule. Jadi Bapak Ibu, kita saksikan bersama testimoni pengenalan Sijule. Apa itu Sijule? Sistem Jakarta e-Learning atau Sijule merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dan aset pengetahuan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apa kata mereka tentang Sijule? Halo, nama saya Bagas Mulyanto, tim paralegal Pusat UPT P2 TP2A Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Dengan bantuan aplikasi Sijule, saya yang memiliki rutinitas pekerjaan yang padat dapat belajar dimanapun dengan waktu yang lebih efisien. Terlebih dalam video pelatihan tersebut, menambah pengetahuan saya terkait pemenuhan hak anak dan perempuan. Stop kekerasan perempuan dan anak. Maju kotanya, bahagia warganya. Halo, saya Sudirawan, guru SMK Negeri 61 Jakarta Kepulauan Seribu. Kami ada di daerah terpencil. Kami berterima kasih atas inovasi PPSDM melalui media pembelajaran e-learningnya. Semoga aplikasi Sijule ini bisa bermanfaat buat kami di Kepulauan Seribu dan buat anak-anak kami. Aplikasi Sijule ini sangat mudah digunakan melalui gawai sehingga mudah terjangkau guru maupun peserta didik. Terima kasih. Saya Fadiana Putri, pengelola kepegawaian RSUD Kramat Jati. Sebagai bagian dari pengelola kepegawaian, peningkatan pendidikan dan pembelajaran bagi tenaga kesehatan dalam memberikan layanan merupakan hal yang penting, terutama pembelajaran kepada hospitality dalam pemberian layanan. Melalui aplikasi Sijule, saya dapat mengakses video pembelajaran hospitality management dengan mudah dan nyaman. Saya merasa senang karena bisa leluasa mengakses aplikasi tersebut di waktu luang saya dan juga bisa dilakukan di mana saja. Aplikasi ini sangat membantu proses pembelajaran yang efektif. Terima kasih PPSDM. Semoga Sijule semakin sukses ke depan dan terus mengikuti digitalisasi serta tantangan zaman. Tentunya dengan konten-konten menarik yang bermanfaat bagi kami Dinas Kesehatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariha Sulasia, Widya Iswara BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Dengan Sijule ini, kami Widya Iswara dapat melakukan pembelajaran yang terfasilitasi dengan baik, dan kemudian melalui Sijule ini juga jangkauan audiens lebih luas, baik itu ASN maupun masyarakat luas. Dan melalui Sijule ini juga menjadi sebuah tantangan buat kami untuk terus meningkatkan kompetensi dan berinovasi dalam pembelajaran berbasis e-learning di era digital. Dengan kemudahan yang disediakan dalam Sijule, BPSDM yakin dapat meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan efektivitas pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi pegawai dan masyarakat Jakarta. Unduh sekarang di Play Store dan rasakan kemudahannya. Belajar dimanapun, kapanpun, bersama Sijule. Bapak Ibu sudah menyaksikan tentang testimoni dan pengenalan Sijule. Dan Sijule ini bukan hanya di Dinas Pendidikan saja Bapak Ibu,
tapi juga ada di beberapa instansi lainnya. Nah, kemudahan-kemudahan apa yang dapat kita terima di dalam aplikasi ini? Saya dijelaskan dalam video tersebut bahwa di Sijule tersebut dapat belajar, ya, kita bisa melakukan dimanapun secara waktu efisien. Misalnya kita setelah mengajar, Bapak Ibu bisa membuka baik di gadget ataupun melalui laptop Bapak Ibu. Kalau di gadget, Bapak Ibu bisa install dulu di Play Store Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, yang tadi sudah ditayangkan bahwa dengan aplikasi ini kita mudah menggunakan melalui gawai Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak ada istilah lagi untuk tidak bisa untuk mengerjakan Sijule. Kita sangat mudah sekali dan nanti insya Allah setelah saya yang menjelaskan regulasi daripada Sijule ini, nanti rekan kami narasumber yang kedua, khususnya Nurulina, akan menjelaskan bagaimana proses teknis melakukan menginput sampai ke proses terintegrasi ke BPSDM. Dan kemudian kemudahan yang berikutnya adalah mudah dijangkau Bapak Ibu. Sijule ini mudah dijangkau, ya. Tentunya nanti kita dilakukan dengan internet ya. Ketika kita ada internet yang stabil, kita bisa membukanya dengan baik. Di situ kita akan belajar bagaimana cara, misalnya kita seorang guru, kita bukalah pembelajaran yang berhubungan dengan pembelajaran kita di sekolah. Kemudian mudah diakses, ya, mudah diakses, tentunya sudah pasti dan nyaman saat digunakan. Kita bisa sambil berbaring mungkin, sambil tiduran di rumah, jam berapa saja kita bisa akses, kapan saja dan di mana saja. Oke. Itulah aplikasi Sijule yang mudah kita gunakan. Dan berikutnya adalah pembelajaran ini di dalam aplikasi Sijule, pembelajaran berfasilitasi dengan baik. Dan kemudian jangkauan audiennya juga lebih luas. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini adalah sebuah tantangan kita untuk berinovasi, kita untuk berkembang, kita untuk melakukan kompetensi kita sebagai seorang guru. Carilah aplikasi di Sijule, semuanya ada. Itu Bapak Ibu. Dan keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh Sijule adalah ini, sumber daya manusia kita ini sebagai guru, kita menjadi lebih sering Bapak Ibu terlibat dalam pembelajaran Bapak Ibu, sehingga kompetensi meningkat pada akhirnya kita mampu mencetak sumber daya manusia secara unggul dengan kinerja yang optimal Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian keuntungan tadi ini sebenarnya bisa dilakukan ketika kita memenuhi jam pengembangan kita di dalam aplikasi Sijule khususnya guru adalah 20 JP per tahun Bapak Ibu. Dan itu bersertifikat. Jadi gini Bapak Ibu, nanti di Sijule tersebut ada metode dan tahap-tahapnya Bapak Ibu. Tahap pembelajaran pada mobile learning ini, kita sebagai pengguna, Bapak Ibu sebagai pengguna, nanti akan diberikan berupa modal ya, berupa learning point atau disingkat LP. Nah, learning point ini biasanya nanti kita bisa membeli pelatihan-pelatihan atau kursus tersebut dengan tersedia di dalam aplikasi Sijule tersebut. Dan biasa kalau kita melakukan 1 IP, kita membeli 100 poin seperti ini. Kita ingin menjadi 2 JP, maka kita membeli 200 poin dan seterusnya. Katakanlah maksimal 1000 poin, kita mendapat 10 JP seperti Bapak Ibu. Dan ini tersedia dengan harga tertentu Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu nanti berhasil menyelesaikan pelatihan, maka Bapak Ibu akan diberikan untuk sertifikatnya, sertifikat. Yang itu bisa nanti dimasukkan ke dalam SIM Diklat BPSDM Bapak Ibu. Nah, itu keuntungan-keuntungannya. Jadi sini kita siap untuk melakukan dari inovasi BPSDM tentang Sijule, di mana kita nanti bisa membeli ya, dengan membeli beberapa poin yang terhitung dari berapa JP gitu Bapak Ibu ya. Dan di situ ada yang berbayar Bapak Ibu, ada juga yang gratis atau free. Dan nanti mungkin akan dijelaskan dengan teman saya
gimana teknisnya seperti itu. Berikutnya adalah, nah ini dia, siapa sih yang dapat mengakses si Jule? Itu Bapak Ibu. Si Jule ini bisa diakses ya oleh seluruh pegawai Pemprov DKI, baik itu ASN maupun non ASN Bapak Ibu. Jadi ASN sudah pasti ya, ini baik yang PNS ataupun yang P3K itu masuk ke dalam aplikasi si Jule. Nah, kemudian KKI di dalam ASN, di dalam aplikasi ini juga KKI juga diharapkan untuk melakukan penginputan dalam si Jule dan masukkan ke dalam sindikat BPSDM. Kemudian PJLP itu merupakan apa ya? KKI-nya di dinas lain ya. Kalau kita kan guru KKI, kalau PJLP itu di dinas lain. Dan juga ASN ini yang berada di lingkungan Pemprov DKI, kita sebagai guru bisa menggunakan dengan NRK sebagai usernya. Dan bagi ASN yang di luar Pemprov DKI atau masyarakat umum, itu bisa registrasi melalui email, menggunakan email Bapak Ibu guru seperti itu. Dan kadang kalau kita mau buka akses itu agak susah. Itu bukan error, tetapi memang ada kendala di akses Bapak Ibu. Jadi kita bisa membukanya di malam hari mungkin, sesuatu yang bisa waktu kita yang senggang yang bisa dibuka secara mudah, gitu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini dia, setiap yang namanya aplikasi, baik aplikasi kemarin tentang kinerja SKP yang integrasi dengan BKD, BKN, dan ini juga kita punya dasar hukum Bapak Ibu. Apa sih dasar hukum daripada si Jule? Ini dia dasar hukumnya, bahwa aplikasi Jule Mobile ini telah diterbitkan Instruksi Sekda nomor 56 tahun 2022 tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui sistem Jakarta Internet. Itu Bapak Ibu. Ini adalah dasar hukumnya kenapa kita harus melakukan pengembangan diri kita atau mengupgrade kompetensi kita melalui si Jule. Karena di sana banyak sekali pembelajaran-pembelajaran baik berupa video atau materi-materi yang lainnya berhubungan dengan kompetensi kita khususnya seorang guru. Itu Bapak Ibu mungkin sebuah regulasi yang saya sampaikan. Mungkin nanti akan lebih jelas lagi tentang bagaimana pengoperasian si Jule, bagaimana penginputan dari mulai membuka si Jule sampai sertifikat diupload ke dalam sindikat BPSDM. Nanti akan disampaikan oleh narasumber yang kedua yaitu Bu Susi Nurulina. Dari saya mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Pak Rahmat, izin. Ini ada bunda kita Bu Hajah Nuraili mungkin akan minta waktunya berapa menit sebelum nanti implementasinya ya. Baik. Beberapa menit mungkin ada arahan dari bunda sedikit. Terima kasih Bu Retno. Baik Bapak Ibu, telah hadir bersama kita pengawas SD Kecamatan Senen Ibu Hajah Nuraili MPD. Untuk itu marilah kita sejenak dengarkan arahan dan masukan dari pengawas kita kepada Ibu Hajah Nuraili MPD. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Rahmat serta Pak Narim, juga K3S beserta jajarannya, Bapak Ibu yang masuk di dalam webinar ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama-tama Bunda mengucapkan mohon maaf karena keterlambatan masuk, ya nggak lama sih karena harus sholat dulu ya. Biasa berbagi antara tugas dan pribadi. Jadi Bunda tadi dari pendampingan langsung diminta dari rumah sakit untuk menjalankan tugasnya. Jadi mohon maaf sudah selesai ya Bu Retno, saya udah siap, cuman sholat belum, jadi sholat dulu nanggung gitu. Dan perkiraan saya benar Pak, sudah ada Bu Asti gitu di situ. Karena Pak Bambang tidak ada. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, Bapak Ibu yang saya hormati,
yang ada di dalam Zoom ini, berbahagialah sudah bisa Senin melakukan webinar perdana. Mudah-mudahan di dalam webinar ini nanti tidak ada halangan yang merintang untuk selalu maju mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Bapak Ibu guru yang saya sayangi, jangan